masalah ini? Kira-kira kenapa kok dia menambahkan pipa nih? Sehingga tambah panjang tuh. Tadinya kan pendek nih. Ya sama Pak, mungkin kalau misalnya Mama Kak itu bertambah mudah. Tapi ketika tidak memakai pipa, mungkin sulit juga. Mungkin gayanya kurang besar. Mungkin gayanya kurang besar. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya Bapak pengen lagi ya. Sabrina, coba audionya diaktifin ya. Sabrina. Iya Pak. Kira-kira kenapa nih? Masalahnya gimana nih? Kenapa kok dia memberikan pipa, menambahkan pipa? Biar lebih mempermudah. Biar lebih mempermudah ya, supaya ini murnya cepat terbuka ya, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, nah nanti kalian silakan isi di sini ya, di LKPD-nya diisi identifikasi masalah dari ilustrasi kasus di sini nih. Silakan ditulis semuanya ya, nanti saja kalau sudah selesai. Oke. Nah, identifikasi masalah, oke ya. Berarti jawabannya adalah Bapak ini tidak bisa membuka kunci mur mobil. Kenapa menambahkan pipa? Karena agar si mur itu bisa dibuka secara lebih mudah, lebih gampang. Oke. Baik. Untuk menjawab permasalahan di atas atau kasus di atas, coba kita melakukan uji coba ya. Kita melakukan pengumpulan data secara bersama-sama ya. Nanti kalian tunggu instruksi dari Bapak. Bapak akan share lagi. Nah, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini itu ada suatu sistem. Suatu sistem. Biasanya kalau kita itu menyebutnya apa? Jungkat-jungkit. Ya, jungkat-jungkit. Oke. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan kunci, di sini kan untuk memasukkan kuncinya nih, titik tumpunya, untuk memasukkan kuncinya. Di sini kita mendorong gayanya yang dipegang dengan tangan. Paham? Paham ya? Kalau kita ini kan kunci apa yang buat masukin ke kunci murnya, ini yang biasanya kita pegang kuncinya itu. Nah, kita akan coba nih. Bapak ilustrasikan dulu sebentar. Ini ada beban ya, 5 kg. Jaraknya berapa? 0,25 meter. Ya. Coba kita bagaimana nih? Bagaimana sistemnya? Berputar searah jarum jam, ya enggak? Iya, Pak. Berputar searah jarum jam dengan gerakan yang lambat. Lambat ya. Di sini ada yang namanya, oke kita balik lagi. Di sini ada beban 5 kg. Di sini ada gaya beratnya nih. Ini tanda menunjukkan gaya berat, tanda panah ini. Kalau kita hilangkan ini ya penahannya, berotasi secara pelan-pelan. Coba kalau kita 5 kg kita pindahkan ke 0,75. Gimana sistemnya? Berputar ke arah jarum jam. Searah jarum jam. Lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Lebih cepat. Oke, coba kita ini lagi. Gimana? Tambah cepat? Iya. Nah, tambah cepat. Nah, kira-kira kenapa tuh? Kok bisa tambah cepat? Nah, nanti kalian silakan diisi ya. Oke, kalau kalian lihat LKPD-nya, beban pertama berapa di LKPD di tabelnya? Bebannya 5 kilo ya? Iya. Jaraknya?
kanan. Jaraknya? Ya. Berapa? Ini tidak ada jaraknya, Pak. Di tabelnya akan ada R-nya, R. Oh, yang tabel. Berapa? 0,25 ya? Iya. Iya, Pak, 0,25. Oke. Jarak yang kedua 0,7. 0,75. 0,75. Jarak yang ketiga 0,5. 0,5 di R kanannya sebelah kanan. Jangan lupa kalau di yang ketiga itu di sebelah kirinya juga ada beban jaraknya 1 meter. 1 meter. Ini kan 1 meter. Bebannya sama 5 kilo. Yang keempat itu jarak yang di kanan 1 meter, jarak yang di kiri 1 meter, bebannya sama. Oke. Paham ya? Sampai di sini? Oke. Sekarang kita nomor 1 dulu ya. Oke. Di sini jaraknya 0,25, bebannya 5 kg ya. 0,25 itu jarak dari sini ke titik tumpu. Titik tumpu itu yang tengah. 0,25 ke titik tumpu. Oke, tuh. Nah, silakan diisi. Yang di sini pengolahan datanya, silakan diisi dulu. F sama dengan M kali G. M-nya masukkan. Tulis. Di buku catatan dulu aja nggak apa-apa. M kali G. G-nya biasanya kita 10 ya, 10 saja. Sudah? F sama dengan M kali G. M-nya 0,25. G-nya? 25. G-nya 10. Nah, berapa tuh? 0,25 M-nya dikali 10. Gravitasinya, G itu gravitasi. Oke, sudah ya? Tulis saja dulu, tulis saja di buku catatan. Nah, setelah F-nya dapat, torsinya berapa? Torsi itu sama dengan F dikali R. F-nya berapa? F yang tadi kita hitung di sini. F sama dengan dikali R. Oke, Bapak tuliskan saja ya di sini ya, di Word-nya. Nah. Nah, di sini itu kan nah nih M-nya 0,25 dikali 10 sama dengan 2,5. 2,5. Oke, 2,5 apa Newton? Ya enggak? Kan gaya satuannya Newton. Iya, Nah, Pak. kita cari torsinya. Torsinya F-nya berapa? 2,5. 2,5 dikali R-nya berapa tuh jaraknya? Oh, sorry, M-nya 5 kilo ya? Masanya 5 kilo kan? Iya, Pak. Oh, salah ya. Berarti ini 50. 50. Yang teliti Bapaknya. Nah, ini F-nya berapa? F-nya itu yang tadi kita ngitung atas tuh, F-nya berapa? 50 dikali R-nya berapa? 50. R jaraknya 0,25. 0,25. Oke. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 125. 125.
Iya. Benar. 50 kali 0,25. 50. 12,5 ya. Satuannya, bentar ya, satuannya Newton Newton. meter. Torsi itu atau momen gitu 1 Newton meter. Meter. Ya, paham ya? Nah, nanti kalian tuliskan di sini di tabel. Kondisi sistemnya bagaimana? Berputar searah jarum jam ya. Berputar searah jarum jam dan bergerak dengan lambat. Nah, nanti kalian tuliskan di sini. Kan udah ngitung tuh. Yang nomor 1 F-nya berapa? 50. Torsinya berapa? Torsinya berapa? 12,5. Nah, nanti hitung-hitung. Ya. Nanti yang nomor 2 juga sama. Yang nomor 3 juga sama. Kita kembali ke ilustrasi ya. Oke, nomor 2 nanti kalian isi sendiri ya. Sekarang kita yang fokus ke nomor 3. R-nya 0,5, jaraknya ya. Yang kanan, yang kiri 1 meter. Oke, kita coba. Yang kiri 1 meter, yang kanan 0,5. 0,5. Kira-kira gimana ini? Kira-kira gimana geraknya? Berlawanan arah jarum jam. Kenapa kok bergeraknya berlawanan jarum jam? Kenapa nggak sini aja gerak? Kan ininya sama-sama 5 kg. Jaraknya. Oh, ternyata jaraknya mempengaruhi ya. Jaraknya mempengaruhi. Nah, nanti kalian hitung ya. Kalian hitung ya nanti di sini nih. F yang kanan berapa, M-nya, G-nya ya. Torsi kanan berapa? Sama seperti contoh yang di atas. Yang kiri, F kirinya berapa ditulis, diisi ya. Tahu kirinya diisi ya. Resultan torsi itu torsi kanan dikurangi torsi kiri. Ya, resultan torsinya. Kondisi sistemnya bagaimana tadi kalian tulis saja. Nah, kalau yang nomor 4 gimana? 1515. Oke. Semuanya di angka 1. Kira-kira gimana sistemnya? Oh, nggak bergerak. Seimbang ternyata. Oke. Oke, sekarang kalian silakan diisi ya. Silakan diisi sekarang. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Silakan Bapak kasih waktu. Silakan semuanya diisi. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Yang di pengolahan datanya, Pak? Iya, pengumpulan datanya. Yang hitung-hitungannya. Dari nomor 2, Pak? Atau iya, dari nomor 2 sampai nomor 4. Silakan diisi. Di buku catatan boleh, di catatan sementara boleh, diisi dulu. Bapak M tuh masa ya? Gampang ya, hitung-hitungannya gampang. Atau kalau G-nya gimana? Kalau G-nya dari mana? Kalau apa? G, kan M kali G. Nyari G-nya F. 10, gravitasi, percepatan gravitasi. 10 semua ya, Pak? 10 semua. Oh, siap. Kalau F itu dari mana? Gimana?
Kalau F dari mana? F kan yang dari atas ini, yang kalian hitung. Oh, berarti itu dijumlahin dulu ya, Pak? Iya, ini kan kalian pertama kan hitung F gayanya. Iya. Habis itu, Oh, iya. habis dapat nilai F, nah F-nya dimasukin ke sini. Ah, iya, siap, Pak. Silakan semuanya ya. Semuanya. Nah, nanti silakan. Gampang ya ini ya, hitung-hitungannya gampang. Nah, silakan. Yang bagian C, F kanan berapa? F kanan itu ya masanya yang masa yang kanan. Nah. Kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Dengan salah ini. Nanti R-nya. R di sini nih. Silakan, ada yang sudah? Dari R. Belum, Bapak. Ya, boleh, silakan. Kok di sini? Silakan, ada yang sudah? Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Ada yang sudah? Oke, Haris sudah ya. Silakan diteliti lagi. Bapak kasih waktu 2 menit lagi ya buat yang lain, ini gampang. Buat yang lain kali-kali aja. Kali-kali aja. Silakan diisi ya. Silakan diisi ya. Kalau misalkan ada yang bingung boleh ditanyakan. Ada yang bingung boleh ditanyakan. Bapak, Ya. Bapak pengen ini jelasin lagi dong yang table. Ini jelasin lagi dong yang table. Yang table oke. Yang table oke. Nah, ini di dalam tabel ini ya. Ini di dalam tabel ini ya. Ini itu mengacu kepada yang di ilustrasi momen gaya. Ilustrasi momen gaya. Nah, oke, kita contoh nomor 2 ya. Contoh nomor 2. Jarak R. R itu jarak dari titik tumpu ke beban. Titik tumpu ke beban. R itu dari titik tumpu ke beban. Ini namanya R. Jaraknya berapa?
0,75. berapa? Dari sini ke sini. 0,75. Titik Dari tumpuk sini ke ke sini. beban. Titik tumpuk ke beban. Masanya berapa? Masnya ternyata 5 kg. Masanya berapa? Masnya ternyata 5 kg. Nah, ini 5 kg. Nah, ini 5 kg. Kemudian setelah itu kita cek nih bagaimana ke sistemnya. Kita cek nih Pergerakannya. bagaimana ke sistemnya bergeraknya. Cek ya. Cek ya. Oh, ternyata bergeraknya ke kanan searah jarum jam. Oh, ternyata Ternyata bergeraknya lebih cepat atau lebih lambat. Nanti kan silakan simpulkan sendiri. Atau lebih lambat. Nanti kan silakan simpulkan sendiri. Lebih cepat dibandingkan dengan yang jaraknya 0,25 seperti yang nomor 1 misal. Nah, ini kan jaraknya 0,75. Nah, setelah itu kalian nih hitung gayanya. Gaya yang bekerja pada sistem ini. Ini kan ada gaya nih, gayanya gaya apa? Gaya berat. Tanda panah kan tanda berat. Tanda panah ini menunjukkan gaya berat. Gaya berat itu kan arahnya selalu ke bawah. Nah, kalian hitung gayanya. Rumus gaya itu kan F sama dengan M kali G. Nanti kan dapat tuh gayanya nih, seperti yang poin A, gayanya 50 Newton. Nanti yang B berapa gayanya? Nah, setelah didapat gayanya sudah dapat nih. Kita hitung torsinya. Torsi atau momen gayanya. Rumusnya itu adalah F dikali R. Rumusnya itu adalah F dikali R. F-nya yang tadi kita hitung, R-nya sesuai dengan yang di tabel. Karena berapa? 0,75. Nah, kondisi sistemnya bagaimana? Silakan kalian tulis. Seperti kalian tadi dilihat di ilustrasi momen gaya ini. Kalian tulis. Ini kan yang poin B ya. Yang poin sekarang itu yang poin 3. Poin 3. Ininya 1 ya. Yang kiri itu 1 jaraknya. Yang kanan 0,5. Ini kanan, ini kiri. Kalian silakan dilihat ya ilustrasinya bagaimana. Oh, ternyata sistem bergerak ke arah kiri. Bergerak ke arah kiri, berlawanan arah jarum jam. Nanti kalian tulis di kondisi sistemnya, ditulis di sini. Nah, untuk resultan torsi itu nanti kalian hitung. Torsi kiri dikurangi torsi kanan. Nanti hasilnya adalah resultan torsi. Tulis aja di sini. Misalkan torsi kirinya 50, torsi kanannya 20, berarti 50 dikurangi 30, hasilnya 20. Nanti di sini tulis 20. Paham? Paham ya? Oke, sebelum kita melanjutkan, nanti 1 menit lagi, ini nanti Zoom meetingnya akan mati secara otomatis ya. Nanti Bapak undang lagi kalian. Baik, Pak. Ya, nanti kalian masuk lagi aja. Nanti Bapak kasih linknya lagi. Baik. Novia. Gimana? Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Sudah ya, gampang ya. Oke.
Nah, setelah kalian hitung, nih kalian hitung nih, udah dihitung ya. Kalau kalian sudah dihitung, silakan dijawab pembuktian nomor 5, poin 5. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara besar lengan gaya itu atau R, jarak ya, jarak terhadap nilai momen gayanya. Nah, semakin besar nilai R, bagaimana terhadap nilai momen gayanya atau nilai torsinya? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Kalau R-nya semakin besar, momen gayanya semakin besar atau semakin kecil? Silakan ditulis. Makanya kalian nanti baca dulu ini, yang materi ini baca dulu nih. Nah, kalau sudah dibaca, insya Allah bisa materinya. Kita materi yang di buku paket dibaca dulu. Nah, yang B, bagaimana hubungan antara besarnya gaya F dengan nilai momen gaya? Apakah dengan semakin besar nilai F atau gayanya, apakah nilai momen gayanya semakin besar atau semakin kecil? Nah, silakan kalian jawab. Jawab saja ya, jangan takut salah karena kita belajar. Nanti kita bareng-bareng belajar. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang keliru, nanti kita belajar bareng-bareng, benar bareng-bareng. Kan jangan malu-malu. Kalau misalkan di rumah masih ada buku paketnya, silakan kalian buka juga buku paketnya. Kemudian yang poin C ya, jika dihubungkan dengan kasus di atas, mengapa ketika membuka mur pada mobil itu lebih mudah dengan menambahkan sambungan pipa besi dibandingkan tanpa menggunakan sambungan pipa besi? Nah, kenapa? Kalau kita dihubungkan dengan konsep dari momen gaya atau torsi. Silakan ditulis dulu ya, ditulis aja. Jawab aja sebisanya. Dijawab sebisanya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, silakan dijawab ya. Yang lain juga mengerjakan ya. Silakan. Nanti Bapak ambil 1 atau 2 orang ya untuk presentasi hasil yang tadi kalian isi di sini. Coba nanti kalian presentasi.
Oke, sudah? 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 Belum, Bapak. Belum. Silakan diisi ya, sebisanya aja dengan dihubungkan dengan konsep momen gaya ya, terutama yang poin ABC ini silakan kalian isi. Silakan, sudah ya. Bapak kasih waktu 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oke, waktunya sudah ya. Sekarang coba kalian presentasi ya. Seharusnya ini berkelompok ya, tapi karena kita Zoom meeting ya susah, nanti diskusinya secara individu saja. Oke, nanti Bapak pengen lihat coba Mirah mana Mirah? Mirah Nazmi ya. Coba presentasikan, mana nih Mirah Nazmi? Coba presentasikan dari pengumpulan data di sini ya sampai dengan pembuktian di sini kira-kira. Yang poin A dulu saja. Gimana? Berdasarkan pengolahan data yang Mirah lakukan. Bagaimana hubungan antara besarnya lengan gaya R terhadap nilai momen gaya yang dihubungkan dengan tadi pengumpulan data saat kita tadi Mirah menghitung datanya. Silakan Mirah ya, gak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Baik, Pak. Di sini hubungan antara besarnya lengan gaya dengan lengan gaya terhadap nilai momen gaya adalah saling memengaruhi. Iya. Jika lengan gaya dekat atau pendek, maka momen gaya yang dikeluarkan lambat. Begitupun sebaliknya. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Oke, iya sudah ya. Oke. Langsung Bapak ini aja ya. Jadi
hubungan antara besarnya lengan gaya R terhadap nilainya momen gaya itu adalah berbanding lurus ya. Kalau bahasa Bapak berbanding lurus. Buktinya apa? Berbanding lurus itu adalah semakin besar nilai R, nilai lengan gayanya, nilai R-nya, maka nilai momen gayanya akan semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan hasil percobaan atau pengolahan data yang tadi kalian lakukan. Contoh yang poin A nih. Dengan R-nya 0,25, nilai momen gayanya berapa? 12,5. 12,5. Oke. Bandingkan dengan nilai yang B. Dengan R-nya 0,75, momen gayanya berapa? 37,5. 37,5. Ya. Atau misalkan di sini R-nya 2 meter. Maka hasilnya 100 Newton meter. Berarti nilai momen gayanya semakin besar. Makanya semakin besar nilai lengan gaya atau R ya. Momen gaya lengan gaya R itu adalah jarak dari titik tumpu ke beban. Ini namanya lengan gaya atau R. Jadi semakin besar jaraknya, maka nanti nilai momen gayanya semakin besar. Buktinya apa? Buktinya adalah dengan jarak 0,25, nilai momen gayanya 12,5. Dengan jaraknya lebih besar, misal 2 meter, nilai momen gayanya adalah 100. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Paham. Oke. Kemudian pertanyaan yang B. Coba Dulu iya Pak. Delas. Ada Delas hadir? Halo, Delas? Ada orangnya? Ada, Pak. Lagi kemana? Ada? Lagi ini tak? Lagi nggak di layar? Iya. Coba ini aja deh. Lydia, ada Lydia? Halo? Iya Pak. Lydia, halo? Iya Pak. Bagaimana yang poin B nih Lydia? Bagaimana hubungan antara besarnya gaya F dengan nilai momen gayanya? Gimana? Berdasarkan tadi pengolahan data yang Lydia lakukan. Masih kurang paham Pak. Masih kurang paham. Gini, misalkan, misalkan ini nilai F-nya, ini misal ya, misal ini nilai F-nya 100 dikalikan 0,25 seperti yang poin A. Nih. Ini ya. Dengan jarak yang sama 0,25 meter. Misal ini ya 0,25 meter, 0,25 meter dan gaya yang berbeda, ini gayanya 50, ini gayanya 100. Kira-kira besar momen gayanya berapa? Yang paling besar? Lydia. Momen gaya yang paling besar yang gayanya 50 atau yang gayanya 100? Gimana Lydia? Yang mana? Halo? 0,75. Enggak ini loh. Ya. Momen gayanya yang besar yang gayanya 50 atau yang gayanya 100? Ini 100 tuh gaya ya, F. Kayak yang 100. Yang 100. Kenapa? Karena ini kalau dikalikan kan hasilnya beda.
50 kali 0,25 hasilnya 12,5. Sedangkan kalau 100 kali 0,25 hasilnya 25. 25. Lebih besar mana momen gayanya atau torsinya? Lebih besar yang Besar yang F-nya 100. Sehingga hubungan antara besarnya gaya dengan nilai momen gaya yaitu semakin besar gaya yang diberikan pada sistem atau pada benda, maka nilai momen gayanya akan semakin besar. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke. Sekarang yang C. C coba Haris, ada nggak Haris? Ada, Pak. Ya, silakan yang C. Jika Jika dihubungkan dihubungkan dengan kasus dengan di atas, mengapa ketika membuka mur pada mobil itu lebih mudah dengan menambahkan sambungan pipa besi dibandingkan tanpa menggunakan sambungan pipa besi? menurut data di atas, jarak menentukan besarnya momen gaya. Iya. Jika jarak semakin jauh, maka momen gaya akan besar. Sehingga momen gaya memiliki nilai yang besar. Jadi nanti membuka murnya lebih mudah. Ya, gitu ya, benar ya? Ya, betul. Yang Haris jawab itu betul. Jadi kenapa kok orang ini, ya, orang di sini kok menambahkan ini pipanya besinya? Pipa besi. Kenapa? Karena dengan semakin panjangnya lengan gaya atau R-nya ya, maka di sini untuk membuka mur ini akan semakin mudah. Kenapa? Karena nilai R-nya semakin panjang. Sehingga dengan gaya sedikit, maka nilai momen gayanya akan semakin besar. Ingat, momen gaya itu adalah besaran yang mampu apa? Besaran yang besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Jadi besaran yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Semakin panjang nih. Semakin panjang ya. Nah, semakin panjang ini R-nya, R atau lengan gayanya, maka momen gayanya akan semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan tadi ketika kita melakukan percobaan nih. Dengan R-nya semakin besar, di sini kan R-nya 0,75 nih. Yang B kan 0,75 nih. 0,75. F-nya kan sama ya. F-nya sama 50. Karena kan bebannya 50. Hasilnya di sini berapa? Yang B itu 37. Berapa? 37,5. 37,5. Nah, 7,5. Nah, ini kan beda. Beda kan? Ini gayanya sama. 50-50. Tapi semakin panjang R-nya, lengan momennya, semakin panjang kuncinya, kalau kita dalam mobil ya, tadi kenapa tambahan pipa besi, maka nanti nilai momen gayanya semakin besar nih. Ini 12,5, ini 37,5. Sehingga untuk membuka mur mobil tersebut itu akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan kunci yang lebih pendek. Sehingga kalau kita menggunakan kunci yang pendek, kita butuh tenaga yang lebih kuat. Mungkin bisa ditambah tenaga pakai kaki ya, diinjak itu kuncinya sehingga bisa berputar kunci Inggrisnya seperti itu. Nah, kalau R-nya lebih besar, maka dengan hanya dorongan sedikit oleh tangan, maka mur itu akan terbuka karena R-nya semakin panjang. Nih. Nah, kalau kita ilustrasikan, nah, kira-kira yang mana nih? Yang mana yang lebih mudah untuk diputar?
A, B, atau C? C. C. Kenapa? Karena R-nya lebih panjang, Lebih sehingga panjang. lebih mudah diputar. Nah, hal ini sama Putar. kalau kalian perhatikan pintu kalian, pintu rumah kalian. Kenapa kok pegangannya di ujung? Kenapa nggak di tengah pintu pegangannya? Kenapa? Supaya lebih mudah membukanya. Iya, kalau misalkan gagang pintunya di tengah pintu, maka kita akan lebih susah kan untuk membuka pintunya dibandingkan Iya, dengan Pak. gagang pintunya letakkan di ujung pintu. Nah, jadi momen gaya ini aplikasinya sangat banyak ya di pintu, di kunci Inggris itu. Jadi pintu itu adalah contoh dari momen gaya. Kenapa kok pegangan pintunya diletakkan di samping, tidak di tengah atau dekat dengan tembok ya? Kan susah sekali untuk membuka pintunya. Nah, itu ya. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Ini ada contoh, kelihatan ya?